Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Yalvi Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman nanti tidak ketinggalan video-video saya berikutnya ya. Nah, teman-teman, ini saya akan menjelaskan untuk modul yang kedua yaitu silabus dan RPP. Teman-teman, saat ini kan kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, meskipun tidak semua kelas itu menggunakan kurikulum Merdeka ya, hanya kelas 7 dan kelas 10 saja. Tetapi saat ini untuk kelas tergantung masing-masing SKB sih sebenarnya teman-teman, tapi kalau di kami yang menggunakan kurikulum Merdeka itu masih kelas 7 dan kelas 10, yang kelas lain tengah dan akhir itu masih menggunakan kurikulum 13. Nah teman-teman, kalau untuk di kurikulum Merdeka namanya bukan silabus dan RPP ya, tapi yang lainnya nanti teman-teman bisa pelajari. Kali ini saya akan membahas terkait dengan silabus dan RPP. Pengertian dari silabus itu apa teman-teman? Rancangan pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu. Jadi rancangan pembelajarannya itu namanya silabus. Mungkin teman-teman yang sudah mengajar menjadi guru kelas ataupun guru apa begitu membuat silabus sebelumnya pasti sudah tahu ya tentang hal ini ya teman-teman ya. Kalau di pendidikan non formal itu juga sama teman-teman. Kita juga ada silabus karena kita kan juga mengajar gitu ya. Nah, prinsip-prinsip pengembangan silabus dulu uh, zaman saya ujian itu memang yang keluar itu bukan yang misalkan sebutkan prinsip-prinsip pengembangan silabus di antara lain ya, bukan seperti itu, tapi lebih ke soal seperti ini misalkan ya, seorang guru membuat silabus dengan mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya adalah dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, seorang guru tersebut mengemban prinsip apa gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi memang harus dipahami yang pertama ada ilmiah, itu dapat dipertanggungjawabkan. Kalau untuk relevan, itu semuanya sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didiknya. Kalau di garis bawah ya, sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik itu berarti relevan. Kalau sistematis itu komponennya saling berhubungan. Kan komponen silabus itu banyak ya teman-teman ya. Nanti bisa dihafalkan juga atau minimal dipahamilah komponennya itu apa saja. Kemudian konsisten itu hubungannya acek ya antara satu komponen dengan yang lainnya itu harus acek gitu. Kemudian yang lainnya adalah memadai, cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Kemudian aktual dan kontekstual itu memperhatikan perkembangan dalam dunia nyata. Jadi kalau misalkan gini, kalau kita membuat silabus itu kita harus mengajak peserta didik itu sesuai dengan apa yang ada di dunianya gitu, tahu nggak maksudnya? Kalau misalkan cuman ngawang-ngawang atau hanya angan-angan itu nggak masuk teman-teman gitu. Kemudian fleksibel itu dapat mengakomodasi segala keragaman peserta didik. Yang terakhir adalah menyeluruh, yaitu mencakup seluruh ranah ya, dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Itu nanti yang perlu dipahami teman-teman. Kemudian ini ada komponen pengembangan silabus tadi yang saya sampaikan ya, kalau bisa hubungannya konsisten itu harus acek seluruh komponennya. Nah ini adalah macam-macam komponennya. Yang pertama itu terdiri dari identitas, kemudian ada standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan belajar, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber alat atau bahan. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengembangan silabus. Kalau ini dulu saya uh, ini ya teman-teman, soalnya itu benar-benar teori banget. Jadi langkah-langkah pengembangan silabus misalkan ada poin 1 sampai 6 gitu ya, nanti disuruh milih langkah-langkah pengembangan silabusnya itu nomor berapa aja gitu. Nah yang pertama itu ada mengkaji kompetensi dan standar kompetensi dan kompetensi dasar, kemudian mengidentifikasi materi pokok, mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator pencapaian kompetensi, penentuan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, dan menentukan sumber belajar. Nanti kalau teman-teman masih bingung ya, masih ngawang maksudnya apa sih, nanti boleh kok buat googling ya, nanti apa sih silabus itu seperti apa begitu, biar nanti teman-teman punya gambaran, oh ternyata silabus itu seperti ini. Ini bagi yang sebelumnya belum mengajar ya, kalau sudah mengajar kan biasanya sudah tahu lah.
Kemudian ada pengertian RPP teman-teman. Apa sih bedanya RPP sama silabus? Nah, RPP itu adalah penjabaran dari silabus teman-teman. Nah, RPP ini bisa dibuat tahunan, bulanan, mingguan, harian gitu. Tapi biasanya sih dibuat tergantung ya teman-teman. Kalau saya membuatnya itu per unit. Jadi satu unit itu bisa untuk 2-3 kali pertemuan gitu. Yang pertama adalah pengertian RPP itu rencana tertulis yang dibuat pendidik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran yang menggambarkan aktivitas pembelajaran dan hasil yang harus dicapai setelah rencana tersebut dicapai. Ya, gitu teman-teman. Jadi sebelum mengajar itu harus membuat RPP terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian prinsip-prinsip penyusunan RPP, kalau misalkan tadi silabus punya prinsip, RPP juga punya prinsipnya. Nah, jadi nanti teman-teman hafalkan untuk yang beda ya teman-teman. Bedanya apa sih gitu. Yang pertama, spesifik yang menyentuh pengalaman belajar peserta didik. Kemudian operasional, mudah diukur dan dapat dilaksanakan. Kemudian sistematis, komponen saling berurutan dan berhubungan, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Juga jangka pendek ya, jadi 1-3 kali pertemuan aja RPP-nya. Satu RPP itu hanya digunakan 1-3 kali pertemuan, nggak boleh lebih teman-teman. Selanjutnya ada komponennya ya teman-teman, ada identitas itu sekolahnya mana gitu, kemudian tema atau subtemanya apa, standar kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, metode, kegiatan pembelajaran, media alat bahan sumber pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Semuanya harus muat ini, nanti biar lebih mudah dipahami bisa lihat contohnya ya, contoh RPP itu seperti apa. Kalau sekarang ini kan memang RPP itu diusahakan hanya 1 lembar teman-teman, tidak boleh berlembar-lembar. Dulu kalau saya kuliah, saya sudah dibiasakan ya kalau jurusan pendidikan luar sekolah itu membuat RPP hanya 1 lembar. Tapi kalau anak-anak PGSD biasanya itu RPP-nya sampai 10 lembar tuh nggak cukup gitu. Kalau sekarang kita dianjurkan untuk membuat RPP 1 lembar. Kemudian langkah-langkah menyusun RPP itu mengkaji SKL, menentukan identitas, menuliskan standar kompetensi inti, tahapan pencapaian perkembangan, kemudian ada KD-nya apa, indikatornya apa, merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan metode pembelajaran, menentukan media alat bahan dan sumber pelajaran, mengembangkan penilaian dan lainnya. Nanti teman-teman boleh searching ya teman-teman ya, searching lagi biar mudah dipahami oleh teman-teman sendiri dengan bahasa teman-teman, bisa nanti buat rekapan sendiri di buku tulisnya ya. Nah, ini yang saya bahas tadi teman-teman. Kalau kurikulum merdeka itu kan tidak menggunakan RPP atau silabus. Nah, kurikulum merdeka itu ada CP, TP, dan ATP. Itu apa sih? CP itu capaian pembelajaran. Itu sudah ada teman-teman. Jadi dari pemerintah tuh sudah membuat semacam apa ya? Ada kok filenya. Misalkan kelas agama Islam itu untuk kelas 10 itu masuk fase berapa, fase D atau fase E gitu. Nah, nanti di situ udah ada capaian pembelajarannya apa. Kita tinggal mengembangkan di TP dan ATP. TP itu tujuan pembelajaran, ATP itu alur tujuan pembelajaran. Itu menurut saya memang lebih mudah dipahami sih teman-teman, karena kan kita sudah ada panduannya ya. Nanti teman-teman boleh sekali untuk lihat apa sih CP, TP, ATP, karena terakhir kali saya melihat atau apa ya istilahnya, senior saya itu ada yang kemarin sempat uji kompetensi ya. Nah, soal-soal yang keluar itu memang berhubungan dengan kurikulum merdeka gitu, karena kan memang sekarang lagi digembor-gemborkan ya teman-teman, lagi dicanangkan banget ini kurikulum merdeka bisa diterapkan di semua sekolah gitu, termasuk pendidikan non formal. Jadi teman-teman nanti harapan saya juga bisa memahami, bisa belajar sendiri terkait dengan kurikulum merdeka, karena saya yakin nanti itu akan keluar gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan lain boleh follow IG saya Yalvi nanti teman-teman, tapi maaf kalau balasnya slow respon ya, karena juga di kantor banyak sekali kegiatan. Itu saja teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Nanti untuk modulnya akan saya share di deskripsi ya teman-teman ya. Terima kasih.